Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, pada video kali ini gua mendapatkan sebuah komen yang dimana banyak banget yang minta gua untuk bahas apakah Alan Wilson itu cocok sebagai Bruce Wayne alias Batman di DCU James Gunn. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini, oke? So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, kemarin ya, ini heboh banget di Twitter. Bahkan dari semua media akhirnya mereka juga angkat interview ini sampai menjadi trending topik, Pak ya. Yang dimana Alan Wilson udah mengatakan secara belak-belakan kepada para media kalau dia mau menjadi Batman DCU James Gunn. Waduh, I wanna be Bruce Wayne, anjir. Gua pas lihat media dia di interview seperti itu, gue kaget sih. Karena ya mungkin dia udah denger rumor ya, bahkan dia udah lihat fancast Batman di Google. Karena dia pikir, oh ini adalah peran yang cocok buat gua nih. Jadi Alan Wilson langsung ngomong, gua pengen menjadi Batman, gua pengen menjadi seorang Bruce Wayne. Karena dia udah mendeskripsikan kalau Batman itu adalah orang yang cerdas, bahkan dia kekuatannya adalah di sisi detektifnya, bahkan ya peran dia juga vital di DC Universe. Makanya dia pengen dia berperan sebagai Batman di DCU James Gunn. There, I said it, okay? I'll shout it from the rooftops. I want to be Bruce Wayne. Here's the thing about Batman. You know what his superpower is? Intelligence. Dude is the smartest superhero there is. Like, he's inventive and he's got all the gadgets and stuff, but he's super smart. I want to be that guy. Tapi kalau kita dari fansnya, apakah kita melihat dia itu cocok sebagai Bruce Wayne atau enggak nih? Nah, oke, kita coba menjelaskan lebih detail siapakah Alan Wilson ini sebenarnya. Nah, Alan Wilson, gua pertama kali kenal dia itu ada di seri Smallville, tepatnya di season kelima yang udah pernah dirilis per tahun 2006. Yang dimana saat itu Alan Wilson itu dia berperan sebagai Arthur Curry alias Aquaman, yang dimana dia nyasar ke Smallville dan dia punya tujuan untuk menghancurkan sebuah project, menghancurkan semua makhluk-makhluk laut yang ada di sana. Dan project itu dimiliki oleh si Lex Luthor, yang kebetulan project itu sedang ia presentasikan kepada para jenderal US di situ ya. Maka dari itu si Arthur Curry ini berusaha untuk menggagalkan proyek itu agar supaya semua ikan-ikan yang ada di lautan itu tidak mati. Tapi ternyata Lex Luthor berhasil menangkapnya dan dia disekap oleh Lex di fasilitas tersebut ya. Sampai akhirnya Superman turun tangan dan mereka menghancurkan sebuah proyek yang dimiliki oleh si Lex Luthor ini. Nah, sejak saat itu akhirnya Lex Luthor berusaha untuk membunuh semua para metahuman yang ada di DC Universe. Seperti contoh, dia udah pernah membunuh si Green Arrow, si Aquaman juga, The Flash, bahkan sampai ke Cyborg, yang dimana mereka semua ini punya masalah serius dengan si Lex Luthor. Sampai akhirnya para metahuman ini akhirnya mereka bersatu menjadi sebuah grup yang bernama Justice League yang dipimpin oleh Superman dan juga Green Arrow di seri Smallville tersebut ya. Makanya kalau kalian belum tahu seriesnya, kalian bisa tonton aja di Amazon Prime. Semuanya lengkap di situ ya, oke? Tapi so far kalau yang gua lihat dari segi acting Alan Wilson sebagai Aquaman bagus-bagus aja. Karena kalau kita melihat dia acting ya, bahkan dia bagaimana berdialog, bagaimana dia bisa memerankan karakter si Aquaman yang sangat cheesy banget ya, itu bagus banget sih. Karena gue suka, dan dari sifatnya aja itu persis banget dengan Aquaman versi komik-komik lama. Karena kan Smallville tuh kan rilis di zaman-zaman tahun 2000-an awal ya. Maka otomatis komik yang mereka pakai itu adalah komik-komik dari era pre-crisis, alias komik sebelum zaman-zamannya Crisis on Infinite Earth, seperti itu. Dan ketika si Aquaman tampil situ bagus, karena kan lagi-lagi peran dia sebagai Aquaman versi muda sebelum dia menjadi Raja Atlantis. Itu bagus banget, wibawanya ada, dan juga dia ketika dia menjadi seorang yang pelindung lautan itu bagus banget sih, gila. Dan dia perenang yang handal by the way, karena lagi-lagi Alan Wilson itu adalah orang yang suka berenang. Maka dari itu dari pihak WB langsung memutuskan buat dia berperan sebagai Aquaman, dan cocok banget sih, gila. Nah, setelah itu si Alan Wilson, karena gue udah lama gak dapet kabar dari dia ya, ternyata tiba-tiba di tahun 2018 gue masih ingat dia berperan sebagai Hawk di series Teen Titans live action, yang dimana saat itu seriesnya tuh tampil di channel DC Studios, yang dimana saat itu masih ada
di HBO Max ya. Dan di situ dia berperan sebagai Hawk yang dimana dia adalah model vigilante yang suka banget dengan main tangan. Dan gua kaget, sejujurnya gua kaget banget ketika melihat Alan Ritchson itu berubah drastis. Yang awalnya gua melihat di Smallville tuh dia adalah orang yang kurus tapi tinggi. Sekarang dia di Teen Titans dia makin di bulky, dia makin tinggi, bahkan aktingnya juga makin bagus ya. Dia berperan sebagai orang sangat posesif dan juga dia tukang marah ya, karena lagi-lagi ternyata istrinya si Dove ini yang merupakan seorang vigilante juga ternyata punya hubungan khusus dengan si Dick Grayson alias Robin. Makanya ketika mereka selalu ketemuan, si Hawk ini selalu cemburuan sama si Robin pertama ini gitu. Dan itu bagus secara acting, secara mukanya dan juga ekspresinya bagus dan gak monoton. Lagi-lagi itu yang gue suka dari si Alan Ritchson ini. Sampai dia mati di Titans yang ketiga, yang dimana karakternya dibunuh oleh si Robin versi Jason Todd. Nah seperti itu. Nah kalau kita lihat ya dalam segi actingnya si Alan Ritchson di series Smallville dan juga series Teen Titans itu berbeda banget loh. Yang satu si Aquaman dimana itu adalah orang yang genit, bahkan itu adalah orang yang santuy banget ya. Tapi di versi Teen Titans dia dirubah banget menjadi orang yang sangat posesif, pemarah, pemabuk dan sebagainya. Wow gila sih. Makanya kalau soal acting kita nggak usah meragukan lagi ya, karena kalau soal acting dia udah berpengalaman jauh. Dari dulu dia actingnya bagus banget ya sebagai superhero ya. Bahkan dia juga punya koneksi kuat dengan Warner Bros. Karena lagi-lagi dari dulu dia punya kontrak luas dengan pihak WB. Sekarang kan kita tahu kalau DC Studios dan juga Warner Bros Discovery ini udah beda jalur, yang dimana DC Studios ini akan diproduksi oleh si James Gunn, oke, James Gunn dan juga Peter Safran. Dan gua melihat kalau Alan Ritchson kalau misalkan dia dikontrak oleh James Gunn sebagai Batman atau Bruce Wayne di DC James Gunn nanti, ya kalau menurut gue sih oke-oke aja. Cuman gini, mohon maaf ya, ini mungkin buat kalian yang ngomong, oh bang, bagus bang, gini. Mohon maaf, kalau dari gue sendiri, dari semua acting yang udah pernah ia perankan, gue harus katakan dia kurang cocok untuk menjadi Bruce Wayne alias Batman di sini. Karena apa? Satu, kita mulai dalam segi mukanya. Mukanya Alan Ritchson kalau yang gue lihat ya, itu lebih ke arah orang yang tukang emosian, orang-orang yang lebih suka yang gerusak-gerusuk ya. Sedangkan Bruce Wayne alias Batman itu adalah orang yang tenang dan juga dia lebih mengedepankan yang namanya intelligence, dan itu kurang cocok diperankan oleh si Alan Ritchson ini ya. Kalau yang gua lihat lagi-lagi dari perspektif mukanya dulu, ini banyak banget yang ngomong soal bang badannya kegedean. Gini, maaf ya, kalau kita ngomongin soal Batman lagi ya di DC James Gunn, kita melihat dulu settingnya dia itu udah berumur 30 tahun ke atas, yang dimana sudah ada Damian Wayne, sudah ada si Robin semua generasi, yang ada Dick Grayson, Jason Todd sampai Tim Drake semuanya sudah ada. Bahkan sudah ada Barbara Gordon sebagai Batgirl. Oke, sebenarnya badannya cocok banget. Karena apa? Itu udah cocok banget dengan Bruce Wayne versi umur 30 tahun ke atas, yang dimana dia udah mapan, dia udah matang sebagai seorang pria, bahkan dia tinggi, dia berjadi. Itu adalah Bruce Wayne. Karena memang di versi komik yang New 52, Bruce Wayne ketika dia berumur 30 tahun ke atas, memang badannya sejadi itu, memang seperti itu. Jadi kalau soal badan, gua no comment, karena memang secara badan itu udah cocok sebagai Bruce Wayne yang udah berumur 30 tahun ke atas ya. Karena lagi-lagi settingnya ini berada di masa depan, dimana Batman sudah berumur seperti itu ya. Tapi kalau soal muka, sorry to say, gue katakan kurang cocok sih gitu. Tapi entahlah, kita nggak tahu apa yang dipikiran James Gunn seperti apa, karena lagi-lagi kita mungkin belum tahu ya bagaimana James Gunn akan menilai seorang aktor itu untuk menjadi peran seperti itu. Makanya kalau yang gue lihat apakah dia akan cocok sebagai Batman di James Gunn, well let's see, kita tunggu aja ya. Karena lagi-lagi James Gunn untuk sekarang ini dia masih fokus kepada project Superman Legacy-nya, yang dimana itu akan dirilis di tahun 2025. Oke, dan kita belum dapat kabar apa-apa mengenai bagaimana dia akan membuka audisi untuk peran Batman di James Gunn. Karena kemarin kita udah mendapat sebuah kabar kalau sutradara dari Batman The Brave and Bold ini akhirnya mengundurkan diri dari projectnya, karena dia ternyata ada kontrak project lain yang harus ia kerjakan. Maka dari itu James Gunn lagi masih cari krunya, masih cari aktor
aktor-aktornya dan juga sutradara dan juga penulis skripnya untuk Batman The Brave and Bold mendatang ya. Semoga aja kalau misalkan dia mau ikut audisi bisa aja, cuman ya let's see, kita akan tunggu aja bagaimana peran dia kalau misalkan kemungkinan dia mungkin akan dipilih James Gunn untuk menjadi Batman di next project tisu James Gunn seperti itu. Wah, gila. Gua baru pertama kali melihat seorang aktor itu yang sangat passionate dengan peran dia sebagai Batman, itu adalah Alan Ritchson. Kita coba contoh dari zaman-zamannya Christian Bale, dari zaman-zamannya Val Kilmer, Michael Keaton, bahkan sampai si Robert Pattinson ya. Kita melihat bahwa mereka tuh hanya bekerja sebagai peran mereka sebagai Batman di project mereka. Tapi kalau untuk Alan Ritchson, karena dia udah berpengalaman dengan project DC, dia udah punya koneksi kuat dengan Warner Bros, makanya dia pengen banget ngebet untuk menjadi Batman di project DC James Gunn. Ini adalah hal yang baru sih, karena kalau soal aktor yang sangat passionate dengan perannya ya, yang gua lihat cuma dua sejauh ini ya. Yang pertama adalah Hugh Jackman sebagai Wolverine, yang dimana dia sampai sekarang itu sayang banget dengan peran Wolverine, karena lagi-lagi karena peran Wolverine inilah yang membuat namanya naik ke permukaan sampai kepada Alan Ritchson, yang dimana dia adalah aktor kacangan tapi sekarang dia udah menjadi aktor senior karena udah banyak project ya udah pernah ia kerjakan, terutama dengan tema superhero, dan itu selalu ada di DC. Makanya dia udah punya kondisi kuat, bisa jadi dia bakal berperan sebagai Bruce Wayne alias Batman di DCU James Gunn mendatang. Oke. Tapi sebenarnya gue tuh ada banyak banget aktor-aktor yang bisa dibilang lebih cocok jadi Bruce Wayne ketimbang si Alan Ritchson ini. Ada banyak banget. Contohnya adalah Jensen Ackles. Nah, Jensen Ackles ya, dia udah pernah dirumorkan kalau dia akan menjadi Batman di DCU James Gunn. Nah, kalau Jensen Ackles ya, gua pertama kali kenal dia tuh ada di Smallville series juga, dan dia berperan sebagai tokoh antagonis di Smallville season keempat. Dan ketika dia main di berbagai macam project, dari muka dinginnya baru jadi, justru lebih cocok Jensen Ackles ketimbang Alan Ritchson. Itu dari komentar gue. Kenapa? Muka Jensen Ackles itu muka dingin cuy. Muka dingin, tinggi juga, tapi badan berotot. Nah itu cocok banget dengan si Jensen Ackles. Makanya ini sampai sekarang banyak banget fans, bahkan gue sendiri ya, mungkin si Jensen Ackles yang lebih cocok untuk memerankan Batman versi DCU James Gunn. Karena cuy, muka dinginnya dapat banget pak. Tapi kalau soal acting, ini yang gue agak pertanyakan. Karena kalau Jensen Ackles ya, ketika dia berperan di berbagai macam project, itu actingnya selalu sama ya. Beda banget dengan Alan Ritchson yang dimana jam terbangnya itu lebih panjang dan juga lebih banyak seperti itu. Maka dari itu kalau misalkan dia akan berperan sebagai Bruce Wayne, ya lagi-lagi ini tergantung dari perspektif sang sutradara sih ya. Makanya kita tunggu aja siapakah yang akan berperan sebagai Bruce Wayne di James Gunn, apakah Jensen Ackles ataupun Alan Ritchson. Kalau dari pendapat gua kayaknya masih cocok dengan si Jensen Ackles sih. Kalau soal acting mungkin dia bisa diasah dan juga bisa mengikuti skrip yang diarahkan oleh sang sutradara. Kalau si Alan Ritchson, gua masih 50-50 nih, karena gua masih belum bisa mengambil kesimpulan apakah dia cocok atau enggak. Itu masih 50-50 karena dari perspektif Bruce Wayne yang lagi-lagi badan tinggi, berotot udah oke, tapi sayangnya mukanya kurang dingin pak. Maka dari itu kita tunggu aja dari perspektif sang sutradara seperti apa mengenai project Batman versi DCU James Gunn ini. Oke, itu cuma mengenai pendapat gua mengenai Alan Ritchson yang katanya ngebet menjadi Batman di DCU James Gunn. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai Alan Ritchson yang kabarnya akan menjadi Batman di DCU James Gunn? Tuliskan di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Atau mungkin kalian punya aktor lain yang bisa menjadi Batman di James Gunn dan bagaimana alasannya? Well, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah juga ya, karena gue pengen tahu siapakah aktor menurut kalian yang cocok untuk menjadi Bruce Wayne alias Batman di DCU James Gunn mendatang. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue jadi sebisa mungkin akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua.
Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya, kita namanya Mario Busur Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuh.